Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah kelima berdasarkan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 41. Kebangkitan Lazarus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pangeran yang hidupnya berfoya-foya dan tidak memperdulikan kehidupan agama. Pada suatu hari, dia didatangi oleh malaikat maut yang memberitahukan kepadanya bahwa tidak lama lagi dia akan menjemputnya ke dunia orang mati. Pangeran itu merasa terkejut karena ia tidak menduga bahwa kematian akan datang begitu cepat. Namun ia tidak kehilangan akal. Ia menyuruh pembantu-pembantunya untuk mencari obat yang membuat dia tidak bisa mati. Tetapi seperti kita ketahui, tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Maka ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Pada malam itu, ia mengambil seekor unta yang paling cepat dan melarikan diri menuju sebuah oase di padang gurun yang menurutnya adalah tempat yang paling aman. Sepanjang malam, ia berlari secepatnya ke tempat itu. Keesokan harinya, ketika matahari mulai memancarkan sinar di ufuk timur, dalam keadaan lelah, capek dan lapar, akhirnya ia tiba di oase itu. Tetapi apa yang dilihatnya di sana? Malaikat maut telah menantikannya. Pada saat itu juga, dia dipanggil untuk kembali kepada Sang Pencipta, jauh dari keramaian istana dan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kematian merupakan nasib setiap orang, termasuk Lazarus, sahabat yang dikasihi Yesus. Tetapi Allah berkuasa membangkitkan orang mati sebagaimana dilakukan oleh Yesus terhadap Lazarus. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus sendiri sedang dalam perjalanan menuju Samaria. Mendengar pesan itu, Yesus tidak langsung berangkat, padahal bunyi pesan itu jelas. Tuhan, Dia yang Kau kasihi sakit. Yesus sengaja masih tinggal 2 hari lagi di tempat itu, karena bagi Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi hanya mau menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu, Allah akan dimuliakan. Baru pada hari ketiga, Ia mengajak murid-muridnya supaya pergi ke Yudea. Ketika tiba di Betania, Marta langsung mendapatkan Yesus dan menyampaikan keluhannya. Mengapa Yesus tidak langsung datang ketika mendengar Lazarus sakit? Mengapa Dia membiarkan Lazarus meninggal? Marta memang sangat menyesalkan sikap Yesus. Tetapi kepercayaannya terhadap kekuasaan Yesus tidak goyah. Yesus memahami keluhan Marta. Oleh karena itu, Dia mau membangkitkan Lazarus walaupun Dia tidak menyatakan hal itu secara langsung. Saudaramu akan bangkit. Selanjutnya kita dengar dalam Injil bagaimana lukisan yang sangat detail tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah berbaring dalam makam selama 4 hari. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, tindakan Yesus yang menunda kedatangannya mengunjungi Lazarus yang sakit pasti mengecewakan Maria dan Marta yang tidak mengetahui rencana Yesus. Nah, seperti Marta dan Maria, mungkin kadang-kadang kita kecewa, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan mungkin mengabulkan doa kita menurut waktu dan cara Tuhan sendiri. Kedua,
Dengan membangkitkan Lazarus dari kematian, Dia mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Dia berkuasa membangkitkan orang mati kepada kehidupan. Tetapi hal itu bisa terjadi kalau orang percaya atau beriman kepadanya sebagaimana ditunjukkan oleh Marta. Ketiga, pangeran di dalam cerita tadi tidak menemukan obat yang membuat dia hidup terus karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Ekaristi Maha Kudus yang menjadi bekal untuk kehidupan kekal. Sementara itu, bagi kita sendiri, Yesus pernah bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Itulah jaminan untuk kita. Karena itu, bagi kita, kematian bukanlah sebuah akhir yang tragis, melainkan pintu masuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.